Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Musliati Sakinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung. Baik, di video ini saya akan memaparkan tentang trapesium usia dalam refleksi, nilai, serta peran guru penggerak yang merupakan tugas modul 1.2 mulai dari diri. Baik, perjalanan hidup saya dapat digambarkan melalui sebuah gambar trapesium usia, di mana pada tanggal 20 April 1996 saya lahir, kemudian tumbuh memasuki masa sekolah dan lulus sarjana, dan sekarang saya memasuki masa kerja, dan pada saat ini saya memasuki usia 29 tahun. Kelak saya akan memasuki masa-masa usia pensiun. Baik Bapak Ibu, di sini terdapat tugas 1 yaitu refleksi. Sedikit saya akan menceritakan peristiwa positif dan negatif yang saya alami. Peristiwa positif terjadi pada saat saya usia 16 tahun, tepatnya kelas 2 MA atau Madrasah Aliyah. Saya diminta mewakili sekolah untuk mengikuti lomba silat, khususnya silat tapak suci se-Provinsi Lampung, dan alhamdulillah mendapat juara 1. Baik, selisih peristiwa positif pada usia 16 tahun dengan usia sekarang itu sekitar 13 tahun yang lalu. Baik, adapun peristiwa negatif yang saya alami yaitu pada usia 13 tahun ketika saya kelas 2 MTS atau Madrasah Sanawiyah. Saya pernah mendapat hukuman berupa hafalan baca Al-Quran surat-surat pendek dikarenakan saya tidak sholat subuh di masjid. Karena dulu sekolah saya yaitu di Pondok Pesantren Al-Fatah Natar. Adapun selisih peristiwa negatif yang saya alami pada usia 13 tahun yang lalu dengan usia sekarang adalah 16 tahun. Bapak Ibu, refleksi yang kedua yaitu siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut. Yang terlibat dalam peristiwa positif yang saya alami adalah pelatih saya dan guru lainnya yang mendampingi saya lomba, serta kampus Unila sebagai tempat penyelenggara perlombaan. Adapun yang terlibat dalam peristiwa negatif yang saya alami adalah Ustazah saya selaku pengurus asrama putri dan ketua OSIS asrama putri pada tahun 2009. Baik, refleksi yang ketiga yaitu bagaimana dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Mari kita analisis melalui roda emosi. Jadi peristiwa positif yang saya rasakan dampak emosinya yaitu kaget, bahagia, senang karena sudah bisa membawa nama baik sekolah. Kemudian dampak emosi peristiwa negatif yang saya alami waktu itu, saya merasa sangat-sangat kesal, jengkel, kaget karena hukuman ini baru saya alami pada usia waktu itu. Ada bahagianya juga karena mungkin tidak saya saja yang dihukum, dan juga sedih. Baik Bapak Ibu, refleksi yang keempat yaitu mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Peristiwa positif ini sangat saya rasakan sampai sekarang karena ini adalah suatu pencapaian dalam hidup saya. Bisa membawa nama baik sekolah, membanggakan orang tua, dan bahkan tidak sia-sianya latihan saya selama ini. Hingga sekarang pun kemampuan silat saya masih saya terapkan di sekolah untuk mengembangkan bakat saya. Adapun peristiwa negatif yang terus saya ingat sampai sekarang karena menurut saya yaitu yang dilakukan ustazah mungkin baik, tapi ketika umur saya pada saat itu masih hanya ingin bermain, yang saya rasakan terlalu berat, dimana terlalu banyak hafalan yang saya harus hafalkan.
Hal ini mempengaruhi saya agar bisa menjadi guru yang tidak terlalu berat memberi hukuman kepada siswa dan terlalu banyak menuntut anak. Selanjutnya, refleksi yang keenam yaitu pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Sedikit perjalanan hidup saya yang saya peroleh dari trapesium usia dan roda emosi ini yaitu saya bisa merefleksi perjalanan hidup saya kembali. Saya bisa mengingat momen-momen indah yang saya kenang sampai sekarang, di mana perjalanan hidup ini memberi dampak bagi profesi saya sebagai guru dalam mendidik anak-anak. Yang bisa saya ambil dampak positifnya yaitu bahwa sebagai guru saya harus bisa membimbing siswa dan mengarahkan, memberi contoh yang baik, memberi semangat. Apabila memberi hukuman, jangan terlalu memberatkan siswa, harus tahu kemampuan setiap siswa dan karakter anak-anak, karena setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Hal tersebut nantinya bakal dikenang oleh anak-anak kita nanti. Baik, refleksi selanjutnya yaitu bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Jadi menurut saya belajar adalah kewajiban yang harus dilakukan guru dan murid. Terus belajar, kita bisa mengimplementasikan peran guru khususnya dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menuntun sesuai kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tugas 2, nilai dan peran guru penggerak. Baik, menurut saya apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah? Yang pertama yaitu komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, staf karyawan dan semua murid. Kemudian saya melakukan kolaborasi yaitu bekerja sama dengan atasan, rekan guru, staf dan semua murid. Lalu saya juga melakukan inovasi atau inovatif dan aktif, menciptakan gagasan atau ide serta aktif dalam menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan guna demi kemajuan sekolah dalam bentuk webinar-webinar. Lalu apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah? Ada dua peran yang selama ini saya mainkan. Yang pertama yaitu memberi motivasi, menginspirasi, dan memimpin terjadinya perubahan menuju pendidikan yang merdeka dan berhamba pada siswa. Kemudian saya juga menjadi guru yang baik serta menjadi contoh teladan dalam berkomunikasi, berkreasi, dan semangat dalam belajar menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih. Semoga video saya menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam guru hebat, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.